Hai Lause Lili. Hai juga Lause Sela, apa kabar? Baik Lause. Iya, rasanya sudah lama ya kita tidak bertemu. Iya ya, udah berapa lama ya Lause? Coba kita hitung yuk. Yuk. 1 minggu, 2, 3, 4, 5 minggu. Wah, pantesan Lause rasanya ini kangen sekali sama adik-adik sekolah minggu. Betul, udah 5 minggu loh adik-adik kita tidak bertemu. Kangen banget rasanya Lause sama kalian semua. Iya ya, walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi semangat sekolah minggu harus tetap ada di hati Betul, anak-anak. Lause. Kami juga Lause-Lause ya, Lause Sila Iya ya. betul. Iya, hari ini Lause-Lause mau mengajak anak-anak ibadah di rumah. Siapkan hati, duduk yang manis. Ketika Lause ajak berdoa, semua berdoa. Ketika Lause ajak kita bernyanyi, kita semua bernyanyi memuji Tuhan. Oke adik-adik siap? Yuk, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Lagi bertambah semakin tinggi. Bertambah-tambah Terakhir bertambah sampai melompat. bertambah cintanya. Iya. Sekarang siapkan hati, tutup mata semua, lipat tangannya. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati juga Lause-Lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ibadah kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Sela, Lause, Sedih. Lause mengapa tiba-tiba sedih? Iya Lause Lili, aku sedih. Hari Jumat kemarin Tuhan Yesus mati. Aku sedih banget. Iya ya,
Memang kita sedih merenungkan kisah Yesus disalib buat kita. Iya. Tapi loh Sesela, kesedihan kita tidak boleh berlarut-larut. Kenapa Lause? Iya, Tuhan Yesus memang disalib, ada tanda bekas pakunya. Itu semua membuktikan kasih Yesus, cinta Yesus kepada kita semua. Buat Lause, buat Lause Sela, buat adik-adik, buat papa mama, om tante, semuanya. Jadi maksud Lause Lili, Tuhan Yesus disalibkan untuk kita. Tuhan Yesus mati untuk kita. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Baik sekali. Lause Lili, kalau nggak salah ada lagunya deh, tanda salib di kaki dan tangan. Bener nggak Lause? Tanda paku, tanda Lause. paku, iya. Tanda paku di Iya. kaki dan tangan. Bener nggak Lause? Bener. Yuk kita Adik-adik nyanyikan masih yuk. ingat lagu ini? Yuk kita nyanyi untuk mengenang Paskah ya. Ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya Lause Sela, walaupun kita tidak melihat, kita tidak hadir saat Tuhan Yesus disalib, namun kita percaya sepenuh hati. Iya, betul. Ya, adik-adik di rumah ya. Iya, Lause Sela punya Iya. sahabat tidak? Sahabat punya Lause. Banyak ya? Banyak. Nah, di saat Lause Sela harus stay at home, Lause Sela lagi sedih, mungkin rasa takut, mungkin lagi bete. Iya. Sahabatnya dekat gak? Main gak ke rumah? Enggak sih Lause. Enggak kan? Enggak, iya. Lause Lili mau kasih tahu nih. Kita punya satu sobat yang setia. Satu sobat yang setia. Siapa Lause? Ketika kita lagi sedih, kita lagi takut, kita kesel, kita marah, kita lagi kecewa. Dia ada loh selalu dekat kita. Wow. Selalu menyertai kita. Sobat yang setia sekali itu. Siapa Lause? Nih, kasih tahu ya. Iya mau. Yesus. Oh. Coba siapa? Yesus. Iya. Yesus tuh sobat kita yang setia. Yuk kita nyanyi lagunya. Ada satu sobatku yang setia namanya Yesus. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri. Kita bernyanyi, bergoyang, bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Lause Lili, berarti Allah yang kita sembah juga merupakan sobat kita ya Lause ya? Iya, Tuhan Yesus kita hebat loh. Wah, senangnya aku punya Tuhan yang juga merupakan sobat. Lause Lili, hari Jumat kan Tuhan Yesus meninggal. Hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Berarti dia menang atas maut ya Lause ya? Benar. Oh. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut dan yang Ya. paling penting sekarang Tuhan Yesus hidup selamanya. Wow, kalau Tuhan Yesus hidup selamanya berarti dia akan senantiasa menyertai kita ya Lause ya? Senantiasa selalu menyertai kita di saat kita sedih, di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita kesel. Tidak ada teman seorang pun, Tuhan selalu menyertai kita. Wah, kalau begitu pasti ada hari esok ya Lause ya? Iya, kita anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya pengharapan akan hari esok. Oke, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oke adik-adik, yuk duduk manis. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami baru saja sudah melakukan puji-pujian ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami ya Tuhan, agar dapat duduk dengan manis, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong pimpin lause-lause yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Lase senang sekali. Meskipun adik-adik di rumah, adik-adik masih rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong adik-adik, tadi sudah berdoa, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Cici, ayo main. Iya, ayo main. Ayo main. Aduh, Apoy, Cing-cing, kenapa sih? Iya Bosen. nih, Cici sibuk terus Ini nih. Cici masih kerja, belum bisa main sama kalian. Sorean ya, Apoy, Ih, selesainya Cing-cing. jam berapa? Jam 5 sore deh ya. Aduh, lama Kelamaan. banget. Sabar ya. Gini deh. Tugas dari teacher udah selesai dikerjain belum? Sudah. Bener. Bener. PR les Mandarin udah belum? Sudah. Udah beres, aku mah cepet. Iya. Belajar piano sama gitar udah belum? Udah selesai. Ya udah, main dulu aja sana berdua. Cici lagi kerja. Udah main. Mau main sama Cici dong, yuk. Nanti ya, atau enggak tunggu sini deh, bentar Ya ya. udah, aku tungguin. Iya, tungguin sini aja yuk. Tungguin ya, Cing ya. Iya nih, yuk. Tungguin sini aja. Tapi lama, Iya nih. capek. Capek ya. Ini gara-gara corona nih. Iya nih, nggak bisa keluar rumah ya apa ya? Iya, nggak bisa sekolah, nggak bisa main. Iya, belajar terus di rumah. Orang-orang pada takut. Jadi Apoy sama Cing-Cing bosen karena di luar ada corona ya? Iya, Ci. Takut juga. Pada takut juga ya. orang-orang, Ci. Kalian tahu nggak di Alkitab ada loh ceritanya murid-murid Tuhan Yesus takut keluar rumah. Mereka nggak berani keluar rumah. Mereka mengunci semua pintu. Kalian tahu nggak cerita itu? Nggak tahu. Nggak tahu tuh. Nih, aku kasih tahu ya. Jadi itu karena Tuhan Yesus baru saja disalib dan para murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka ketakutan karena dicari-cari oleh orang Yahudi. Kalian tahu nggak cerita itu? Nggak tahu. Kalian mau tahu nggak ceritanya gimana? Mau dong. Mau ya? Nah, yuk adik-adik kita dengarkan cerita firman Tuhan ya. Ayo. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Thomas. Saya juga disebut oleh teman-teman saya sebagai Didimus. Nah, tahu nggak adik-adik? Beberapa hari ini saya bingung sekali. Kenapa? Karena Yesus, guru saya, dia mati disalib. Tapi adik-adik, ada lagi yang membuat saya lebih bingung lagi. Beberapa hari yang lalu, temanku bilang kepadaku bahwa mereka sudah melihat Yesus. Yesus yang mati, mereka lihat lagi. Mana mungkin seumur hidupku, aku tidak pernah melihat orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Itu adalah hal yang mustahil. Makanya adik-adik, aku bilang kepada teman-temanku, murid-murid Yesus yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang tangan Yesus yang tertutup paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke perut dan tanganku ke lambung Yesus yang sudah terpaku itu,
Aku sekali-sekali tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Halo adik-adik, bagaimana? Adik-adik kan sudah melihat ya, tadi cerita Thomas dari awal sampai akhir. Coba Lause tanya, pertama-tama Thomas percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya, kamu? Ya, dia tidak percaya. Tapi setelah dia melihat sendiri, dia baru percaya. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, kamu melihat karena kamu percaya. Berbahagialah orang, meskipun tidak melihat, namun percaya. Nah adik-adik, sekarang ini kan kita semua lagi sulit ya. Mau pergi gak boleh, di rumah juga gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin yang kita rasakan sama seperti perasaan Thomas waktu dia belum percaya. Dia bingung, dia takut, dia cemas. Nah hari ini adik-adik, Lause mau memperkenalkan 3 buah kata. Ingat ya, kata yang pertama, kasih. Kasih kenapa? Tuhan Yesus sudah mau mati buat kamu semua. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dia mau mati, disalib, menebus dosamu. Kasih. Yang kedua, kuasa. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bisa bangkit. Ingat apa yang Thomas katakan tadi? Seumur hidupnya, dia tidak pernah melihat orang mati bisa hidup lagi. Termasuk Lause. Tapi Tuhan Yesus ajaib. Setelah dia mati, dia punya kuasa untuk bangkit. Kata yang kedua, kuasa. Kata yang ketiga, iman. Adik-adik, ada yang tahu apa itu iman? Sama seperti Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Nah adik-adik, Lause mau tunjukkan. Lause punya 1 buah bungkus. Apa ini ya? Ya, kalian pasti tahu. Lihat, bungkus ini tidak pernah Lause buka. Masih tersegel. Lause juga nggak tahu loh isinya nih apa. Sekarang kalau Lause bilang, di bungkus ini isinya bakso. Apakah adik-adik percaya? Saya yakin adik-adik banyak yang gak percaya. Jadi kira-kira isinya apa ya? Ya betul, ini adalah snack, ya makanan ringan.
Sekarang Lause mau nanya sama adik-adik. Kan ini masih belum terbuka loh. Ya, dari mana adik-adik tahu ini isinya snack? Itu karena adik-adik percaya. Adik-adik mungkin ada yang pernah melihat. Meskipun sekarang Lause juga belum pernah membuka snack ini, tapi adik-adik sudah tahu dan percaya bahwa isi di dalam kantong ini adalah snack. Kita buka ya, apakah benar ini snack? Oh ya, ternyata benar. Ini adalah snack. Snack Cheetos. Nah adik-adik tidak pernah bertemu Tuhan Yesus kan secara fisik. Karena zaman Tuhan Yesus lahir ke dunia, adik-adik pasti belum lahir. Tapi dari mana adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mau mati buat adik-adik? Ada yang tahu? Ya, kamu menjawab benar. Dari Alkitab. Kita bisa tahu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus bangkit dari Alkitab. Oleh karena itu, Lause mengajak adik-adik terus membaca Alkitab. Supaya adik-adik lebih mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, masih ingat 3 kata tadi? Kasih, kuasa, iman. Dari ketiga kata ini, muncullah satu kata, keselamatan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan kita mengimani itu. Maka Lause berkata kepada adik-adik sekalian, jangan takut. Meskipun sekarang kondisinya susah, banyak orang sakit, terkena virus, percayalah bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Dan nanti pasti Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita semua. Menghapuskan virus-virus yang ada di dunia ini. Sehingga kita semua bisa hidup kembali dengan normal. Bisa bersekolah, bisa jalan-jalan, bertemu teman, dan sebagainya. Adik-adik percaya? Ya, Lause juga percaya. Karena itulah iman yang kita miliki. Kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita selalu. Baik adik-adik, sekarang Lause mau pimpin berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami yakin Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau sudah bangkit. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau mau mati buat kami. Dan kami mengimani itu semua Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa atas segala penyakit, atas segala virus, atas segala yang terjadi di dunia ini sekarang ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami semua. Membebaskan kami dari seluruh virus-virus yang ada di dunia ini. Namun sebelumnya Tuhan, ajarkan kami untuk percaya dan selalu berserah kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami semua seminggu ini dan juga pimpin kami sehingga minggu depan kami dapat bertemu lagi bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause pamit dulu. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan. Cuci tangan, makan makanan bergizi, banyak istirahat, turuti perintah papa dan mama di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.